Buat teman-teman yang pengen breeding terus pengen hand feeding kayak gini, emang harus dari kecil. Yorkshire lokal omku. Ada santri. Alhamdulillah. Tulis Canary Buffalo. Udah mulai bisa terbang tapi masih pengen di feeding. Nice. Mundur. Buat teman-teman yang pengen breeding terus pengen hand feeding kayak gini, emang harus dari kecil. Ada kelebihan dan kekurangan dari hand feeding. Kelebihannya untuk betina indukannya mereka bisa buat di prepare lagi, buat dijodohkan lagi. Jadi masa produksinya bisa lebih cepat. Dan kekurangannya adalah ya gini, setiap pagi harus kasih makan sendiri. Sebenarnya sehari itu 3 kali. Kalau kita hand feedingnya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Ini karena umurnya udah segini, mereka juga udah mulai makan sendiri. Cuman kalau yang masih baru kecil, masih merah, itu kadang malah sehari bisa sampai 6 kali. Intinya sih sama. Buat mencapai di titik ini, anakan cukup melimpah dan kita lolos sendiri. Ini prosesnya panjang, penjodohan, ya, ngawin, bertelur, ngeram, sampai akhirnya menetas, diloloh selama seminggu, baru kita ambil alih untuk di hand feeding sendiri. Kenapa saya bilang prosesnya panjang? Karena kan pada saat tahap penjodohan pun banyak kemungkinan. Ada yang udah dijodohkan malah galak, malah jadi berantem, cabut-cabutan bulu. Itu pas penjodohan. Pas pengawinan bisa aja, pas ngawinnya nggak bener, itu kan jadi spermanya nggak sampai ke betinanya. Kadang biasanya kasusnya tuh dia ngawin pada saat betinanya lagi di sarang gitu. Terus juga kadang pas ngawin itu jantannya dia masih muda, jadi pas ngawin dia masih belum bisa gitu kan. Nah, kasus yang kita temuin tuh kayak gitu. Selain itu adalah setelah bisa ngawin belum tentu isi. Kenapa? Ya faktor-faktor tadi juga termasuk, cuman biasanya faktor kesuburan juga gitu kan. Nah, ini cara mengatasinya biasanya dari nutrisi, dari pakan kita sendiri gitu. Setelah isi, telurnya, embrionya terbuahi dan jadi anak, itu juga belum tentu menetas gitu kan. Nah, di sini juga menurut saya banyak faktor, tapi menurut saya faktor yang paling penting ya
faktor hoki sih. Gimana kita, mungkin kalau muslim gimana kita sholatnya. Yang terakhir mungkin setelah menetas pun belum tentu hidup. Nah itu tergantung indukannya juga gitu. Dan bagaimana kita mengurus anakan-anakan kenari kita. Mati di dalam. Ini yang kita bahas teman-teman. Dia udah waktunya menetas tapi dia tidak menetas. Jadi kasus-kasus seperti ini sering ditemukan juga. Ini barusan aja, ini harusnya menetas hari ini tapi dia nggak menetas. Mas. Nah ini masih di dalam. Jadi buat teman-teman tetap semangat walaupun banyak rintangan untuk breeding, harus tetap semangat. Jadi buat orang konsumen di luar sana, penghobi, makanya kalau nawar jangan perih-perih ya. Ini kenapa harga kenari mahal? Breedingnya nggak gampang. Ya seperti itu aja. Monggo.